Menetapkan biaya nikah sebesar Rp50.000 di KUA dan Rp600.000 di luar KUA. Namun besaran ini masih menjadi pembahasan Komisi 8 DPR. Sudah hadir di studio pagi ini ada Madaru Darul yang merupakan Sekjen APRI. Selamat pagi Pak Madari. Ya, dan juga Hasrul Azwar yang merupakan anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat pagi. Kita mungkin ini kan dulu, kita bikinkan konteksnya dulu. Sebetulnya positioning terakhir dari DPR seperti apa Pak? Sudah pernah dibahas. Jadi DPR itu mengusulkan agar ada sebuah peningkatan kesejahteraan bagi KUA dan P3N. Besarannya ya diserahkan kepada Departemen Agama. Supaya jangan lagi ada tuduhan gratifikasi. Karena begini, akad nikah ini kerja penghulu ya, penghulu lah ya. Betul. Kerja penghulu ini tidak seperti kita mengurus izin bangunan. Maksudnya? Kalau ngurus izin bangunan, ngurus SIM, ngurus STNA, kita yang datang ke kantor. Iya kan? Kalau kita mau nikah yang datang siapa? Mereka. Terkadang di luar jam kerja. Kadang-kadang orang nikahkan itu malam minggu, minggu pagi. Dia naik mobil, rata-rata naik motor, uang minyak nggak ada dari pemerintah, malam lagi, terkadang hujan turun. Nah, itu biayanya nggak ada. Lantas setelah dia nikahkan, ya menikahkan, dia baca khutbah nikah, ya. Wahallallahu nikah, waharrama zina, segala macam dengan bahasa Arab yang fasih. Lantas si punya tuan rumah yang punya hajatan mengasih semacam apakah bukannya amplop terkadang. Kalau kami di Medan itu berkat. Nasi berisi rantang, ada rendang, ada gulai macam-macam, plus dikasihlah uang transport sebagai sebuah dasar kemanusiaan. Itu dikatakan gratifikasi. Posisi Anda setuju atau tidak setuju? Enggak, karena begini, nikah ini tidak hanya melulu ibadah. Di situ ada bercampur budaya, terkadang semacam kepercayaan. Kadang-kadang orang nikah nengok hari loh. Hitung-hitungan. Melihat hari, melihat hitungan hari. Seperti di adat Jawa, hari baik, legi, pon, wag. Tiba-tiba kalau misalnya harinya pas lagi nggak hari tugas ya otomatis itu kerja tambahan gitu ya. Rata-rata kalau kita ngundang akad nikah itu, mereka yang kita undang tetap hari libur. Nah itu, saya juga ingin tahu. Biayanya nggak ada. Ya cuma 30.000. 30.000 aja yang selama ini memang sudah itu PP nomor 47 tahun 2004. Biaya pencatatan nikah itu hanya 30.000. Makanya sekarang mau ditambahin jadi. Itu masuk kas negara. Kemudian 30.000 itu diatur lagi oleh PMA nomor 71 tahun 2009. Yang mengatakan dari 30.000 itu 80% untuk KUA dan P3N, 20% untuk kabupaten kota. Pak Madari, pengen tanya deh, kalau sebenarnya kesejahteraan penghulu saat ini itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau dibandingkan dengan pejabat fungsional yang lain ya, PNS dan ya di Pemda dan lain sebagainya, memang sangat jauh Mas, sangat jauh penghulu itu. Kita miris dengernya. Maksudnya? Jadi ya saya seorang kepala KUA seperti saya ya, saya kepala KUA, saya penghulu juga, itu hanya dapat tunjangan 500.000 sebulan. Per bulan. Iya. Kalau dibandingkan dengan tunjangan hakim yang fungsional sama, Mas, mereka sampai 15 juta, ya kan? 10 juta. Kita hanya 500.000 itu plus gaji kita plusnya hanya itu. Selain tunjangan Gaji fungsional Anda? tadi? Nggak ada lagi udah. Jadi gaji Anda per bulannya? Sekarang sekitar 3.700.000 sekian. Berarti sekitar Dengan golongan 3D. Golongan 3D. Dan itu 3D. sudah termasuk tadi Udah tunjangan total tuh Pak. fungsional. Itu Udah total ya? plus dengan tunjangannya. Nah, berarti dengan adanya usul bahwa biaya penghulu itu tadi dinaikkan jadi 50.000 plus ada yang uang 600.000 itu apa sih?
Ya semacam uang lelah, semacam uang terima kasih lah supaya jangan dikatakan gratifikasi. Oke, tanggapan Anda mengenai Jadi hal nggak ini? perlu lagi si tuan rumah mengasih. Jadi ini sebenarnya Sekaligus hanya mendidik masyarakat, mengatur, Mbak. mengatur. Jadi selama ini kan betul kata Bapak tadi. Jadi karena nggak ada aturan, apresiasi masyarakat itu bervariasi. Lah orang namanya tanda terima kasih, Pak. Dia punya uang banyak dia kasih besar. Ya. Yang orang papa, orang nggak mampu yang ngasihnya kecil gitu. Dan sesuai dengan tingkat kepuasan. Rata-rata kan masyarakat tuh betul kata Bapak. Sangat memuaskan pelayanan penghulu. Dinasehati, dibikin syahdu pernikahannya. Nah, itu membuat variasi pemberian luar biasa, tapi akhirnya ini dianggap gratifikasi. Nah, oleh karena itu kementerian, ini kita bersyukur nih, Pak Menteri tanggap nih, Pak Menteri Agama sangat tanggap melihat ini. Kalau gitu diformalkan aja lah, gitu. Daripada ini akhirnya dituding penghulu korupsi, penghulu gratifikasi, formalkan. Pemberian masyarakat itu diratakan aja, diatur oleh negara. Kalau masyarakat memberikan untuk pernikahan di luar kantor, dari libur, nih. Saya ingin 600.000. menambahkan dulu. Gitu, kira-kira. Terakhir Komisi 8 minta kepada Menteri Agama juga membicarakannya dengan KPK. Agar jangan dikatakan itu gratifikasi. Apakah sudah ada hasil gitu Pak dari situ? Kita tunggu dari Menteri Agama. Jadi benar kata beliau, Menteri Agama sangat tanggap. Iya, iya, iya. Akibat yang gratifikasi itu sudah ada seorang kakak KUA di penjara loh. Dihukum penjara berapa tahun? Di Kediri, Pak. Di Kediri. Dihitung. Dia gratifikasi sampai sekian ratus juta. Totalnya saya kira malah sekitar 30-an maksimal. 30 juta. Iya. Oke, ini kan ada dua Sekian macam tahun. biaya gitu ya. Maksudnya yang sekarang lagi diusulkan adalah biaya dari 30.000 itu naik menjadi 50.000. Itu kalau misalnya nikahnya itu di kantor KUA, betul ya Pak ya? Terus kalau misalnya nikahnya di luar kantor KUA berarti 600.000. Nah, kalau misalnya pun gitu ya mendapatkan istilahnya pekerjaan atau menjadi penghulu di luar kantor KUA 600.000 ataupun 30.000, itu uangnya masuk ke kantong siapa? Jadi langsung kas negara, Mbak. Langsung ke negara. Jadi gitu nanti ya? juga akan ada, saya udah dengar kemarin saya konfirmasi dengan Pak Kasubdit Penghuluan di Kemenag Pusat itu. Jadi akan disiapkan juga PMA barunya untuk melaksanakan PP baru ini nanti. Jadi 600.000 nanti itu namanya PNBP. Ini diserap oleh negara. Jadi masyarakat setor ke bank. Di setor ke bank, kemudian masuk kas negara, kemudian nanti turun ke Kemenag. Kemenag lah yang akan mengatur porsi. Oh ini penghulu di Kalimantan, kalau nikahin itu berjalannya sampai 2 hari misalnya. Wah, Anda dapat transport sekian. Ini di Jakarta hanya beberapa menit dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu distandarkan dengan transport umum. Transport perjalanan umum 110.000. Tapi kalau yang selama posisi DPR Namanya di sini? itu PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Tapi ini kan pun kalau penerimaannya itu kan ada 2 juga Pak. Maksudnya ada yang mengatakan bahwa ya kita bikin saja tarif tunggal lah. Pokoknya semua daerah sama 600.000 gitu. Saya tanya lah kalau kita punya keluarga, mau nggak kalau keluarga kita nikah di kantor? Enggak, maksudnya gini Pak. Jadi ada yang mengatakan bahwa Enggak, ini dulu kalau nikah di kantor, ya jelas. Ini memang dikaji mendalam, Mbak. Iya. Jadi tingkat kemampuan masyarakat. Jadi Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Irjen itu mengkonsep draft PP baru ini luar biasa prosesnya. Jadi kami juga dimintakan tingkat kemampuan masyarakat ini diukur jangan sampai membebankan gitu. Oke. Nah karena itu selain 600.000 dan 50.000 ada konsideran nanti di dalam PP baru itu rencananya bagi masyarakat yang tidak mampu itu akan digratiskan secara total. Ya. Nah penggratisan ini sebenarnya dari kemarin udah jalan kita. Hanya menunjukkan keterangan dari lurah kurang mampu. Itu udah total kita gratiskan. Tapi Banyak angka sekali 600 udah itu ratusan. keluarnya dari mana Pak? Bisa keluar angka atau numbernya itu 600. Itu kajian Pengukurannya seperti apa? dulu muncul usulan pertama multitarif. ya. Multitarif itu di rumah 400.000, kemudian di gedung itu 1 juta. Nah kemudian ini dikaji, termasuk kami ikut menanggapi kalau dipukul rata semua gedung 1 juta. Kan nggak semua gedung orang kaya gitu, nggak semua yang nikah di gedung. Kalau misalnya kan ada juga masyarakat yang pakai kantor RW. Kalau kategorinya gedung, kantor RW ya kasihan gitu. Karena itu kita mengusulkan, udahlah Pak, daripada kita sulit-sulit membedakan tingkat itu, angka yang paling terjangkau itu
dengan kemampuan masyarakat 600.000, tapi diberikan keringanan untuk masyarakat yang nggak mampu. Tapi bukannya di DPR sendiri juga masih terjadi perdebatan, Pak, mengenai angka tersebut? Enggak. Sudah sepakat? Soal angka kami serahkan pada kementerian. Kita pada tataran kebijakan intinya ada sebuah peningkatan kesejahteraan. Terkadang KUA yang di daerah-daerah Indonesia Timur menikahkan orang pakai sampan, dayung, ya, dari Itu perjalanan 2 hari itu, Pak. Tapi ada juga yang mengatakan begini, ada yang mengatakan bahwa wah nggak bisa nih kalau misalnya pukul rata. Indonesia kan besar sekali nih Pak. Kalau misalnya daerah Jawa atau kota-kota besar gitu ya, oke mungkin nggak apa-apa 600.000. Tapi kalau misalnya di tempat yang lain ya nggak segitu harganya. Tanggapan Anda? Iya, tingkat kesulitan itu kan tadi Pak, udah diukur Mbak. Jadi tingkat solusi-solusinya bagi masyarakat yang emang nggak sanggup 600.000, ayo berikan pilihan 50.000. Silakan nikah di kantor. Atau kalau memang itu juga masih nggak sanggup, silakan bikin keterangan aja dari kelurahan, kan, bahwa ini warga kurang mampu. Jadi elastis Pasti digratis. sebenarnya. Elastis. Kita tetapkan keberpihakan ini kepada masyarakat. Jadi Penghulu gini, beberapa kali. nggak bisa PP itu berlaku lokal. PP namanya berlaku Nah, iya, betul. nasional. Betul. Ya, jadi untuk daerah-daerah tertentu seperti Mbak bilang tadi, berlaku ketentuan tadi. Oh saya nggak mampu, oh nikah di kantornya deh nggak apa-apa, 50.000. Oh di sana pun saya nggak mampu, nggak ada uang, minta aja surat miskin, gratis. Pak Madari, kalau saya boleh tanya sama Bapak, lebih baik ongkos untuk menikahnya yang dinaikkan atau tunjangan bagi para penghulu yang dinaikkan? Nah, yang kita harapkan juga seperti itu. Jadi nanti kalau ini biaya yang dibayarkan masyarakat ini sudah besar, sudah 600.000, ini kan diserap oleh negara. Turunnya dalam bentuk tunjangan gitu. Ya disesuaikanlah penghulu kesejahteraannya dengan yang lain gitu. Kalau hakim itu bisa sampai 10 mungkin sampai 15 juta yang saya dengar, ya setidaknya penghulu okelah di bawah 10 gitu kan. 8 sampai 10 juta. Ini udah sangat menggembirakan kawan-kawan di seluruh Indonesia. Saya yakin stop semua istilah gratifikasi. Sama-sama PNS kok ya. Iya. Pak Dan tugas Hasrul, mereka berat loh. iya. Menghalalkan yang haram. Pak Hasrul, kemudian target penyelesaian PP kalau gitu kapan? Iya. Kan ditunggu loh. Kita nggak ada target lah. Ya, tapi kalau bisa untuk menghentikan, Iya. katakanlah keributan ini, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Yang Seperti penting kata tahun Pak JK ini ya. tuh, tahun ini sebelum pergantian kan Pak, yang pasti. Sebaiknya begitu. Iya. Oke. Sebaiknya begitu. Oke, baik. Terima kasih Saya banyak. mendengar ini besok ini tanggal 20 ya. Akan dibahas terakhir di KPK. Finalnya. Jadi ini finalisasi, kemudian setelah itu kan ini Menkokesra sudah disinkronisasi dengan aturan lain supaya tidak ada benturan. Menkokesra, kemudian di Menkumham, kemudian di Menkyu itu sudah digarap semua, dan kami memang sangat mengharapkan ini dipercepat gitu supaya tenang kita di bawah ini. Oke. Nah, di KPK besok finalisasi, tinggal tanda tangan Jadi presiden. sekarang bolanya tinggal di pemerintah ya Pak Iya. Madari? Ya. Mudah-mudahan bisa didorong oleh Komisi 8. Oke. Pak Madari, Pak Hasrul, terima kasih atas kesempatan Waduh, hadir di terima studio kasih. kami. Terima kasih. Baik. Selanjutnya